namanya konsign itu alias C, itu nggak teli dong, nggak teli. Kalau misalkan barangnya udah nyampe, kita mau buru-buru submit di PIB, tapi ada perbedaan data, itu nggak akan bisa disubmit, kita harus redress dulu. Jadi data di manifest, yang data alia B itu harus kita betulin dulu. Betulinnya gimana? Itu secara pendataan by system. Jadi nanti yang betulin dari si origin yang di sana, submit ulang datanya. Nanti kan diterima datanya di sini nih, di penerbangan di sini. Misalkan kita pakai Singapore Airlines. Singapore Airlines yang di Singapura nanti akan mengkontak atau kong kali kong sama Singapore Airlines yang di Indonesia. Gue terima surat ini nih, permintaan untuk pembetulan data. Nih, gue udah betulin datanya ya. Dia kasih buktinya. Nanti Singapore Airlines yang di Indonesia juga kasih buktinya ke kita. Kita udah terima nih, udah dibetulin ya datanya. Coba cek lagi. Gitu. Kalau misalnya cek lagi, biasanya nanti akan terbit kayak SCAP biasanya namanya. Kalau redress ada SCAP kan? SCAP? Iya, SCAP nggak sih? Aku tahu SCAP buat itu kan? Bukan deh, bukan SCAP. Enggak deh, bukan SCAP, persetujuan perbaikan manifest. Nanti ada manifest baru yang dibetulkan gitu. Kalau redress lebih ke situ. Oh, tadi yang penjelasan yang kakak yang tadi itu kan udah pas sampai yang barangnya ini ya, barangnya dibongkar, stuffing, keluar. Nanti dari situ nanti kakak langsung bikin tracking gitu. Kan kita pakai vendor URL. Iya. Jadi kita kasih prealert bukan ke Finfair doang, ke Bu Siti Paedi. Iya, ke URL juga. Kenapa kita kasih? Supaya mereka punya data ketika barangnya tiba, kita punya estimasi nih. Barangnya tiba tanggal 31 Januari. Tapi PIB-nya belum selesai. PIB-nya masih dicek sama konsignee. Oh, estimasi keluar nih barang tanggal 2 Juni. Nah, Pak Edi sama Bu Siti punya acuan dong dokumennya. Dimensi barang. Dilihatnya dari mana? Dari CIPL. Iya. Nama konsignee, nama shipper. Dilihatnya dari mana? Dari AWB. Itu mereka buat acuan. Ngukur nih trackingnya, barangnya ada berapa, beratnya berapa, dimensinya berapa, dari situ. Nggak bisa dong tiba-tiba aku udah SPPB baru nge-share dokumennya, kelabakan dong yang ada. Kalau misalkan trackingnya lagi nggak standby, harus cari tracking tapi tracking vendor luar lagi nggak ada. Nah, kelabakan biasanya di situ. Makanya aku bilang kalau misalnya forwarder nih, kayak dari tim CS, tumpuannya banyak, tanggung jawabnya banyak. Cuma buat ngeluarin satu barang, punya orang, pikirannya kemana-mana, ibaratnya gitu kasarnya. Harus pertanggungjawabkan, tracking udah harus ready, manifest udah harus bener, PIB harus udah dipastikan dicek oleh konsignee dengan teliti gitu. Belum lagi kayak gudang, sewa gudang, kan kita bayar sewa gudang dong. Kalau misalkan barangnya 5.000 kilo, 5 ton, terus kita nggak nyiapin nih, kita lupa kalau barangnya udah tiba dari tanggal 5 Juni, tapi si konsignee baru confirm 10 Juni, udah 5 hari. 5 hari, kita hitunglah sewa gudang per hari di bandara itu 4.000. 5.000 kali 4.000, 5.000 kilo dikali 4.000 rupiah. Bisa udah berapa juta lebih, dikali lagi 5 hari dari 5 Juni ke 10 Juni. Nah gitu. Jadi tumpuannya kalau CS itu banyak. Makanya untuk mengeluarkan satu barang itu harus benar-benar diupayakan sedemikian rupa. Pastiin trackingnya pas, pastiin sewa gudangnya itu terukur nih, bisa dikeluarin. Karena kan perusahaan punya regulasi, nggak bisa kita langsung ngeluarin barang gitu aja. Misalkan kita lupa nih, kita bisa aja lupa gitu kan, tiba-tiba sewa gudangnya udah 100 juta. Aku sebagai orang direktur perusahaan pun mikir dong untuk nge-proof barang apa emang nggak lu kontrol dari beberapa hari ke belakang, ya kan? Kan perusahaan juga punya regulasi untuk mengeluarkan uang. Tapi kan untuk yang kayak mekanisme gudang kan biasanya kalau invoice tagihan reimburse gudang itu kan beda-beda ya. Ada yang kadang pakai Finfluer, ada yang kadang pakai Garuda, pakai apa tuh yang jas itu gitu. Nah itu atas dasar pilihan dari si customer atau itu bukan pilihan customer. Misalkan itu gudang airlines dari airlines. Misalkan jadi udah ada peraturan di Indonesia ya, gudang bukan penerbangan A, gudangnya tuh B. Misalkan gitu. Misalkan kayak
Singapore Di Airlines. PIB ada ya? Di PIB ada. Oh, iya. Itu kan data di PIB itu kita dapat dari manifest. Nah, misalkan dia pakai Singapore Airlines. Singapore Airlines itu gudangnya sudah ditetapkan itu gudang jas. Gudang jas itu gudang lini 1. Gudang airlines lah, ibaratnya gudang airlines. Misalkan dia pakai China Airlines. Gudangnya di Gapura. Misalkan dia pakai Oman Air, gudangnya di jas. Jadi misalkan gudang jas itu ditetapkan pakai penerbangan apa-apa aja, itu ada listnya. Ada listnya. Misalkan gudang Garuda, ya udah dia pakai penerbangan Garuda dong. Pakai penerbangan Garuda. Kalau di schedule ada nggak sih? Kan kalau di schedule kapal kan misalnya kita, Enggak. Kapal enggak gitu. kamu ada di booking, kamu ada booking confirmation nggak? Enggak ada. Nggak ada. Terus tahu List, kita punya list. Punya list atau itu biasa. pasti udah pasti ya. Udah Kalau pasti. misalnya beda nomor. Kecuali kita OB ya. Nah, aku mau nanya itu juga Kak. Kenapa di Maksudnya kalau nomor flight-nya tiba-tiba berubah Kan misalnya Garuda Airlines kan tadi di mana? di Garuda. Di Garuda. Nah terus voyage nggak misalnya Flight China. number. China Airlines deh di mana tadi Cina? Di itu ya? Gapura. Terus tiba-tiba voyage-nya berbeda nih nomor airlines-nya. Dia pasti bakal beda nggak? Tetap aja. Mau dia terbangnya lebih cepat, lebih lama, delay, apa segala macam. Kalau China Airlines udah tetapin di Gapura. Gitu. Kalau misalkan pakai Vietjet misalkan, Vietjet ke gudang jas. Gitu. Jadi udah gudang misalkan pakai Japan Airlines, gudangnya ke GDWD atau RPX. Kayak gitu. Itu udah ditetapkan. Kecuali kalau misalnya kita barangnya OB. OB itu on breven atau apa ya? Barangnya TDKOB. Ah, TDKOB tulisannya. TDKOB. Iya. Tulisan di mana? Di OB. Ada pokoknya ada TDKOB. TDKOB itu maksudnya tidak OB. Oh. Misalkan di Aerobil itu kan di stempel tuh. Kan kayak tadi aku bilang yang tercantum di master kan konsignnya Finflare. Iya. Finflare kan punya gudang. Finflare itu bukan gudang airlines. Finflare itu gudang lini 2. Gudang ibarat kata swasta lah maksudnya gitu. Nah, kalau misalkan di Aerobil kamu lihat tidak OB, berarti ketika aku confirm manifest ke Finflare, aku menginstruksikan gudang Finflare agar tidak OB atau jangan pindahkan barangnya dari gudang airlines ke gudang kalian. Iya. Kenapa bisa dipindahkan ke gudang Finflare? Karena kan kita ada kerjasama dengan Finflare. Kerjasama, agreement, Finflare yang sebagai entitas yang tercantum di master sebagai consignee. Apa gunanya dia? Untuk drafting manifest, atau yang kedua kerjasama untuk gudang. Gudang misalkan barangnya udah tiba nih, tapi si consignee masih nunggu COO dari shippernya, belum terima nih. Berarti kan kalau lead time-nya kita terima COO bisa seharian nih, sampai benar-benar final. Kalau kita bisa mikir terus itu, kalau misalkan kita nunggu si consignee terima COO sampai jam 3 sore belum ready, tapi jam 8 pagi barangnya udah nyampe, Finflare udah nanya, nih barangnya udah tiba, manifestnya udah oke belum? Plus, barangnya di OB atau tidak? Apa keuntungannya di OB? Kita punya agreement sama Finflare. Kita nggak perlu bayar langsung. Ada terms-nya. Kita bayar ke Finflare gudang 30 hari. Mau kita numpukin barang di Finflare ada 5 barang dengan total 50 juta, ya udah kita nunggu 30 hari baru kita boleh bayar. Keuntungannya di situ. Kalau gudang airlines, kan kita langsung bayarnya. Lewat siapa? Lewat URL. Jadi kalau misalkan barangnya di gudang jas, terus misalkan ketahuan nih, oh storage-nya 5 juta. Ya udah, apa gunanya pre-alert? Supaya URL nyiapin, selain nyiapin tracking, nyiapin gudang. Nyiapin duit 5 juta nih. Udah tahu nih estimasi hari Selasa bakal ada keluarin barang nih. Yang estimasinya 5 juta. Iya, itu reimbursement. Nah, si URL bayar ke gudang jas itu langsung transfer. Nggak bisa ada nunggu 30 hari. Kalau kita sama Finflare kan kerja sama. 30 hari. Mau kita 100 juta, 150 juta, ya udah kita terus 30 hari. That's why yang itu di CA. That's why itu di CA. Terus karena yang Finflare yang aku karena jatuhnya URL ngalangin kita. URL nggak punya duit dong kalau misalnya nggak dibayar. Ya kan? Kan URL kita pakai jasa URL. Bener. Kita customer URL. Gitu. Kenapa kalau Finflare kamu sakit biasa? Karena ya kita ada terms. Nah, kalau misalkan di Aerobil yang kamu tidak OB, berarti
siapa sih yang menyatakan tidak OB itu? Aku selaku CS yang menginstruksikan gitu untuk barangnya nggak di OB. Kenapa aku ada beberapa barang yang di OB? Kayak tadi misalkan masih nunggu LS, jadi PB-nya belum bisa ditransmit, terus masih nunggu COO, jadi PB-nya belum bisa disubmit. Kan kalau misalkan PIB-nya belum disubmit, daripada kita numpukin barang di gudang airlines, nanti misalkan bertumpuk pas kita mau ngeluarin barang gede dan kita harus bayar storage gede, lebih baik kita pindahkan saja ke gudang Finflare. Nah, misalkan barangnya nyampe jam 8 pagi, kita instruksi oke, barangnya di OB saja. Biasanya baru kelar itu nanti jam 2 siang. Proses penarikan dari gudang airlines ke gudang Finflare. Gitu. Makanya jadi CS itu harus tanggap dan cepat, karena harus biasa mutusin. Ini kira-kira nih tipe customer kita nih yang ini, dia bakal cepet nggak confirm PIB-nya? Kalau dia bakal cepet confirm PIB-nya, jangan di OB barangnya. Kalau misalkan PIB-nya dia udah confirm, minta billing buru-buru, billingin dong buru-buru, saya mau keluarin barang siang nanti. Kalau misalkan kita udah keburu confirm ke Finflare barangnya di OB, tapi kita nggak bisa dapat BC 11, karena kan masih proses ditarik barangnya. Misalkan jam 8 pagi kita udah keburu confirm nih ke Finflare, Pak barangnya di OB aja ya, karena kita salah ngira nih customer kita, kayaknya masih lama deh dia confirm PIB-nya. Taunya jam 9 pagi dia confirm, dia minta, Bu billingnya mana, kok lama banget sih? Kita nggak bisa pakai alasan apa-apa dong, kan yang bayar itu ya kita, karena kita instruksiin ke Finflare. Sementara kita udah confirm manifestnya buat di OB barangnya juga gitu. Sementara Finflare nggak akan ngasih data final BC 11 kalau dia belum selesai OB. BC 11-nya baru akan terbit ketika barangnya udah selesai dipindahin ke gudang Finflare di jam 2 siang nanti. Kamu bayangin dari jam 9 sampai jam 2 kita mau alasan apa ke customer? Sementara dia minta billing cepet-cepet dan minta dikeluarin siang itu juga. Kalau misalkan tadinya nggak di OB, jam 8 kita udah confirm nih, Pak confirm nggak di OB ya, kita udah tahu nih pasti gudangnya jas kan. Jam 9 customer confirm, Bu PIB-nya confirm ya, minta tolong di billing cepet. Nah jam 9 kita udah terima BC 11 dengan detail gudang jas dari Finflare, udah bisa dong kita transfer dan langsung terbit billingnya gitu, dan bisa dong kita akhirnya memenuhi ekspektasi customer untuk mengeluarkan barang di siang hari itu juga gitu. Itu dari segi prosedur sih udah ini sih Kak, udah main lengkap. Nah sama tadi kan aku record. Kalau yang ini aku make sure lagi yang dokumen ya, yang dokumen itu aku mau masukin CPL, aku udah dikasihnya juga sih, CPL, AWB, manifest, PIB, surat jalan, sementara ada mungkin invoice perusahaan. SPP belum kamu masukin? SPP juga ya. SPB itu ya, itu berarti kaitannya ntar sama penjaluran gitu-gitu ya Kak. Gitu sih. Kalau kan kalau kesannya kan pakai booking confirmation, berarti aku ganti itu pakai surat jalan aja ya. Kesannya tuh booking confirmation / delivery order. Jangan, surat jalan kan kalau diimpor itu di akhir. Surat jalan itu sebagai bukti barang sudah diantarkan ke importir. Surat jalan itu paling akhir. Kalau booking confirmation di laut itu buat ambil empty container. Nah kalau di udara bisa tuh pick up empty container. Kalau di udara tuh sama kayak ini Al, space confirmation dari airlines. Flight schedule-nya lebih kayak gitu. Kalau kita belum ada flight schedule, kita nggak bisa dong pick up barangnya, atau kita nggak bisa dong nerbangin barangnya kalau airlines belum menyetujui permintaan space dari kita gitu. Oke. Sama ini sih Kak, aku paling mau sekalian yang kendala sama hambatannya itu paling aku ngambil berapa ya, kayaknya bisa 4 kali, 4 kendala masukin yang tadi aja, misalkan yang paling ini banget Kakak biasa sering temuin atau sering yang kayak Kakak struggle banget tuh apa? Struggle paling red dress itu sangat amat nyebelin. Red dress kedua SPJM, karena itu susah banget. Ininya prosedurnya karena kesalahannya bukan kita, kesalahan orang lain tapi ribetnya kita. Kalau yang paling aku sering temuin ini label barang kenapa? Beda dengan nomor RW bill-nya. Misalkan di barangnya ditempelin labelnya nomor house-nya 123, tapi sebenarnya nomor house yang betul itu 1234. Nah itu nggak bisa dari orang gudang ngeluarin barang.
Itu permasalahan sama gudang ya itu. Mm. Keterkaitannya. Terus satu lagi SPJM tadi udah. Redress, SPJM, label barang. Redress, SPJM, label barang sama paling SPJM pasti tuh nyangkut ke situ. Ini aja deh. Apa ya tadi? Redress, SPJM, label barang sama apa yang sering gue temui ya? Lebih ke ini sih, customer bebal. Iya, itu menambahkan harus di lebih ke apa ya? Itu kali kalau di udara Apa ya san gua? trackingnya penuh. Iya itu. Nggak ada tracking. Iya. Itu kalau kerjaan hambatan SPJM panjang tuh. Atau enggak apa ya san gua san? Itu delay. Iya delay paling si airlines gitu itu enggak Lebih ke ini sih. Delay jangan. Gua terhambat kalau SPP gua sehari ada 10. Itu lebih ke lot ini sih kak. Overload kerja itu kan. Itu overload bukan hambatan. Itu emang lot kerja. Tapi itu kan menghambat gitu, gua. Bener gak gua tuh menghambat Iya gua. sih. Itu menghambat karir gua. Kakak hambatannya nih ya. Lu apa san lu bikin san? Bentar. Itu nggak ada empty container. Nih jadwal kapal penuh dan lamanya penerbitan booking confirmation oleh shipping line tuh kakak. Kalau itu iya masuk akal san. Iya. Terus Kata ekspor masuk akal. San gua bahas apa ya? Terus terlambat dalam pengajuan upward Bakal manifest. Iya, kalau itu ekspor iya. Ya udah manifest sudah dimasukin belum tadi? Ya udah manifest aja, inward manifest Tapi aja. Itu beda kisah nama yang redress tadi. Itu tidak adanya kontainer yang tersedia dari shipping line. Terus kesannya udah aja 3 doang. 3 doang. 3 aja. 3 aja. Ya 3 aja. Udah banyak ntar lu ditanya dosen uji lu. Overcome-nya jadi yang Tadi redress apa tadi yang itu? Masalahnya apa gua tadi? SPJM. Redress, SPJM soal barang. Label barang janganlah. Kenapa? Jangan. Soalnya itu kebanyakan kita nembak orang gudang. Ntar lu bingung jelasin. Nanti perusahaan lu nembak gudang. Iya sih, tapi jangan label barang lebih. Jangan deh. SPJM. Apa itu redress ya? Redress ganti aja inward manifest. Inward-nya kenapa? Oh inward yang apa? Iya maksudnya inward manifest-nya masalah tadi. Iya, terlambat apa? Ya udah terlambat. Keterlambatan. Submit inward manifest. Dari dulu masalahnya itu aja, dosennya juga kayak shipping terlambat mulu manifest. Terus apalagi ya? Terus yang label barang berarti ganti nih. Iya label barang jangan deh. Replace sama SPJM susah kan? Iya emang rada ini. Tapi tadi itu panjang anjir. Nah, penjelasan ngejelasinnya dia solusinya. Mending bisa nggak ngomong Tadi solusinya tadi kan kayak udah itu ya? Udah. Ini bukan solusi tahu, itu lebih ke arah SPJM memang nggak ada solusinya anjir. Bisa nggak kamu SPJM aja tapi kamu breakdown. Jadi kamu hambatannya cuma satu SPJM, tapi kamu breakdown. Gak tau sih gua dosen. Bukan lah. Juga lagi ya. Ya udah siapin aja lah 3. Udah terlambat SPJM, manifest. Bisa nggak gua masukin yang tadi 10 SPPP gua sehari? Overload. Ya bilang aja hambatan kamu itu Wan, apa namanya? Apa? Kamu pernah 10 SPJM sehari kak? Pernah jir. Oh ya. Gila lo. Itu kan hambatannya hambatan yang kamu alamin tahu, bukan hambatan hambatan dalam kamu hambatan yang selama kamu alamin di sini. Iya, yang selama kamu kerjakan. kerjakan. Nah, kalau misalnya kamu ditanya SPJM, kamu iya, emang kamu udah pernah handle yang mana gitu? Emang kamu handle SPJM gitu. Itu tuh hambatan bukan hambatan pekerjaan kita, tapi hambatan lebih ke yang kamu hari-hari yang kamu alamin. Iya sih lebih ke ini dong. Apa namanya yang kayak perusahaan. Berarti lebih yang kamu rasain aja. Kan nanti kamu bikin aja nih alur importasinya sampai ngirim barang sampai invoicing. Nah, nanti kamu ambil aja hambatannya di invoicing. Karena di sini mengakibatkan kinerja apa nih yang beberapa hambatan terjadi pada perusahaan sehingga mengakibatkan kinerja perusahaan terhambat tidak berjalan dengan baik gitu. Ya iya kan kalau ada hambatan itu pekerjaan inian. Tapi yang ini yang kakak
Yang kayak booking confirmation itu kakak yang ini semua. Iya. Itu karena sisanya yang ini ngerjain. Kan aku dulu di ekspor. Tapi soalnya aku kan apa namanya tuh flow chartnya kan nanti prosedur impor kan. Terus prosedur impor sampai ke invoicing. Kamu bikin paling bawah invoicing. Iya. Nanti aku hambatannya tambahin invoicing. Iya, hambatannya berarti kamu bikin aja yang sehari-hari. Kan berkaitan dengan yang tadi aku jelasin. Kamu ada submit di N-Agent. Kan tadi aku jelasin juga. Di N-Agent menerbitkan invoice karena kita customer mereka. Oke. Nanti kamu sebutin kendalanya aja. Di N-Agent misalkan, kamu bingung membedakan peletakan nomor RW bill. Misalkan agent yang dari Italia, kadang peletakannya di mana, bahasanya pakai apa, lebih ke situ. Terus kemudian mungkin dia ngetik, gue lagi ngetik, dia ngetik gara-gara gue read doang. Ngetik apa lu? Tadi dia nanya. Masih di kantor. Gimana sih? Kamu diturunin. Yang tadi masih gue read doang. Nanti gak apa-apa di read doang bagus kok. Dan aja masih lagi wawancara. Dia ini kali ya, kali ya. Kok ini orang read doang ya gara-gara baru datang. Gitu aja Al. Sama submit cost, misalkan cost vendor, cost agent, terus abis itu ketiga kamu bikin aja hambatan sistem Phoenix. Kan kamu anak baru, kamu nggak tahu Phoenix. Hambatannya kalau mau bikin 3 itu aja, cost, terus Phoenix sama invoicing. Berarti itu di luar ini dong Kak, apa namanya? Nanti kamu jelasin rumusan masalah kamu yang apa? Rumusan masalah aku itu kan bentar. Dia itu prosedur sama dokumen yang diperlukan pelayanan impor, scan shipping, sama kendala dihadapi pada scan shipping pada divisi air freight dalam penanganan impor dan mitigasi akan melakukan prosedur ya. Dia udah terlanjur. Tapi aku belum submit ini sih Kak, belum submit judul. Oh. Cuman aku baru arrange-nya aja penanganan itu. Dulu masalah gue apa ya? Gue juga prosedur Dulu masalah gue apa ya? Gue lupa. Oh iya Mas Ren, maaf ya. Iya dulu kakak prosedur kakak laut ya? Iya gue voucher. Enggak, udara. Gue apa ya? Ngomong ituan, PIB doang. Iya, gue PIB doang sih vouchernya. Tapi bener katanya itu hambatan yang kita ini nih San ya, yang kita jalanin ya. Oh nggak apa-apa kok, gue dulu inget gue PIB sama kan kerjaan gue dulu di Bulog cuma ini doang, fotokopi dokumen. Nah gue hambatan gue lebih ke arsip dokumen. Iya. Kamu tadi apa aja masalahnya? Prosedur, dokumen, dokumen yang buat impor itu sama kendala kayak hambatan gitu sih Kak, sama penanganan ya. Begini aja, di prosedur kamu bikin sampai invoicing, di dokumen kamu bikin sampai ada invoice terbit tagihan ke customer. Nah nanti di masalah yang kendala pertama mungkin kendalanya memahami alur atau dokumen-dokumen yang harus dikirimkan ke customer. Oh iya, aku udah sending gitu kan. Yes, yang kedua kendala pada saat membuat penagihan atau invoicing beserta submit. Iya, sistem error bisa tahu. Cost. Ketiga, sistem error Phoenix. Bawa aja hambatannya laptop yang sering error. Iya. Serius errornya. Serius Kak. Terus yang pertama tadi Kak? Yang pertama, lupa gue tadi apa ya? Pokoknya perlu yang penagihan invoicing aja. Yang pertama itu. Yang pertama ini aja, kendala dalam memahami dokumen impor. Kalau Mbak itu kendalanya buat divisi air clearance operation, pengiriman dokumen STPB dari importer yang terlambat. Iya, bisa kayak gitu. Terus terlambat pembuatan settlement voucher gitu. Terus tapi rumusan masalahnya di antara temen yang paling banyak itu kenapa harus mereka berdua ya San? Ya kan dia habis katakanlah habis ituan, habis. Aku tenang sih kalau masalahnya San, sahabat dia itu San, si Wulan sama Sarah San. Si Sarah tuh lagi balik ke Jambi. Nah si Melita ini tuh orang baru, yang sesama orang Jambi juga. Biasanya tuh selalu Wulan sama Sarah. Kalau sama Sarah sih aku tenang-tenang aja ya.
akun siapa dia juga nggak kenal. Baju, iya sih. Ini maksudnya dia nanya masih di kantor tuh nyuruh gue kesana apa gimana sih, San? Iya, nah kenapa mau kesana lagi? Apa gue bilang aja ya udah di kos. Nggak usah. Iya. Bilang aja bilang. Kamu emang kamu sama aku mau? Aku sih mau. Aku mau. Kesana terus. Apa? Jawab dulu si Alia, San. Apaan? Nggak tahu di sini apaan kalau nggak ada. Menurut aku nggak pasti nyambung-nyambung aja sih, Al. Iya nggak Iya. sih, San? Ya. Nyambung-nyambung aja nggak sih? Ntar kamu bikin aja dulu, ntar kamu serahin ke Bu Ika, ntar tanya pendapat dia. Bikin lagi. Gue dosennya Bu Ika. Tadi kendala dalam memahami dokumen impor untuk kirim customer. Terus penagihan yang invoicing tadi kan apa tadi? Ya udah kendala di penagihan invoicing. Misalkan kamu ngalamin adanya perbedaan PNL atau adanya perbedaan quotation, misalkan, atau ada penambahan tagihan-tagihan lain di luar dari quotation. Kayak gitu nggak apa-apa, bisa dimasukin. Terus yang ketiga, sistem error Phoenix. Misalkan ketika kamu lagi mau invoicing, kamu sistemnya error. Ketika kamu ingin upload dokumen impor, e-filing, sistemnya error. Nggak apa-apa kayak gitu dimasukin. Anak bos apa ya? Oh oke, bakal lama gitu aja. Iya, oh oke, bakal lama. Ada tanya. Terus aku bilang masih di kantor. Bakal lama atau bakal lama kah? Bakal lama. Pakai kah? Apa ya, orang bikin status SG nomor booking. Selesai SG. Maksudnya bikin SG instan. Dia punya nomor booking Evergreen, dimunculin semuanya details Di SG. di Temen instan. kamu? Ya walaupun instan kan, tapi ada ngeri. Iya. Paling ntar aku konsul dulu kayak ke Bu Ikan yang terkait yang ini. Kalau misalnya mau approve baru apa sih? Oke. Belum tahu nih udah OTW atau belum. Terus Aku bilang masih, kenapa? Masih di kantor. itu dibahas berapa bulan? Yang mana? Yang bubble yang tadi. Yang mana? Yang masih di kantor. Itu aku udah balas masih, kenapa? Iya udah dibalas. Udah.